menular seksual atau PMS adalah penyakit infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. PMS dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, serta jamur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, PMS merupakan masalah kesehatan global karena jumlah penderitanya terus meningkat dan banyak kasus tidak terdeteksi akibat minimnya gejala pada tahap awal. Faktor penyebab terjadinya PMS sangat dipengaruhi oleh perilaku dan juga kondisi sosial. Hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman menjadi penyebab utama karena memudahkan perpindahan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain itu, berganti-ganti pasangan seksual, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan turut meningkatkan risiko penularan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri PMS atau penyakit menular seks. Nah, pertama, penyakit menular seks merupakan penyakit yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui vagina, anus, maupun mulut. Ciri-ciri PMS tersendiri yang umum terjadi antara lain keluarnya cairan tidak normal dari alat kelamin, seperti berbau menyengat, berwarna, ataupun lebih kental dari biasanya. Nah, penderita juga dapat merasakan rasa perih atau nyeri saat buang air kecil, serta gatal, kemerahan, atau iritasi di sekitar area kelamin. Selain itu, beberapa jenis PMS ditandai dengan munculnya luka, lepuhan, atau kutil di area kelamin, yang terkadang hal itu tidak terasa tidak nyaman atau nyeri. Nah, pada kondisi tertentu juga, PMS dapat menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual, pembekakan kelenjar di selangkangan, demam, dan tubuh terasa lemas. Namun, perlu diketahui juga bahwa PMS itu tidak menimbulkan gejala apapun, tetapi tetap bisa menular dan berdampak serius bagi kesehatan jika tidak diobati. Oleh karena itu, jika mengalami tanda-tanda seperti tadi, alangkah baiknya kita untuk segera mengkonsultasikannya ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Setelah menjelaskan ciri-ciri tadi, saya juga akan menjelaskan macam-macam dari penyakit menular seks atau PMS ini. Penyakit menular seks atau PMS ini dibagi menjadi dua, yaitu dari bakteri dan yang kedua dari virus. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan dulu untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit yang pertama adalah gonor atau kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yang dimana gejalanya keluarnya cairan bernanah dari air kelamin dan rasa perih pada saat buang air kecil. Penyakit kedua adalah sifilis, dimana penyakit ini ditandai dengan luka tidak nyeri pada kelamin yang bisa berkembang menjadi komplikasi serius. Dan yang ketiga adalah chlamydia, yang dimana penyakit ini tuh sering tidak bergejala, tetapi dapat menyebabkan infeksi serius dan gangguan kesuburan jika tidak diobati. Nah, selanjutnya PMS yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada herpes genital, disebabkan oleh virus herpes. Nah, di mana penyakit itu ditandai dengan lepuhan berisi cairan yang terasa nyeri di area kelamin. Dan yang kedua ada HIV atau AIDS, disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga penderitanya ini mudah terserang penyakit. Yang ketiga, HPV atau Human Papillomavirus, yang dimana penyakit ini itu menyebabkan kutil kelamin dan dapat meningkatkan risiko kanker serviks serta kanker lainnya. Nah, penyakit menular seksual ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa disebabkan oleh peradangan. Nah, peradangan atau inflasi adalah reaksi alami tubuh ketika jaringan mengalami gangguan, misalnya karena infeksi kuman, iritasi, atau luka. Nah, di daerah yang mengalami inflamasi ini biasanya akan terjadi kemerahan, bengkak, nyeri, atau lebih sensitif dari biasanya.
Nah, pada organ reproduksi, peradangan bisa membuat lapisan pelindung mukosa menjadi lebih rapuh dan tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, jika lapisan pelindung ini melemah, kuman penyebab penyakit menular seksual bisa menjadi lebih mudah untuk menempel dan masuk ke jaringan tubuh saat terjadi kontak seksual. Nah, berikutnya bisa disebarkan oleh erosi. Nah, erosi ini terjadi ketika lapisan permukaan jaringan seperti kulit atau mukosa mengalami kerusakan atau lecet, sehingga bagian lapisan pelindungnya hilang. Nah, mukosa pada organ reproduksi ini berfungsi sebagai tameng yang melindungi tubuh dari kuman. Jika terjadi erosi, tameng ini menjadi terbuka sehingga kuman dapat masuk lebih mudah dan lebih cepat ke dalam jaringan atau pembuluh kecil di bawahnya. Nah, karena itu jika seseorang mengalami erosi pada area genitalnya, risiko tertular penyakit seksual bisa meningkat, terutama jika terjadi kontak dengan cairan tubuh yang mengandung kuman penyebab infeksi. Selain melalui hubungan seksual, PMS juga dapat disebabkan oleh kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi, misalnya melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian, alat medis yang tidak steril, atau transfusi darah yang tidak aman. PMS tertentu juga dapat menular melalui kontak kulit ke kulit pada area yang terinfeksi, seperti pada herpes genital atau HPV, meskipun tanpa hubungan seksual penetratif. Selain itu, penularan dari bayi ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, persalinan, serta penyusui. Faktor pendukung lainnya adalah kurangnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, stigma terhadap PMS, serta keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan, sehingga infeksi tidak terdeteksi dan terus menyebar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan penyakit menular seksual atau bisa kita bilang PMS. Oke, untuk mencegahnya yaitu dapat dilakukan dengan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri melalui penerapan perilaku hidup yang sehat dan juga bertanggung jawab. Dan juga membekali diri dengan pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan penularan penyakit PMS. Serta menghindari berbagai perilaku berisiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya penularan PMS. Dan selain itu juga menjaga kebersihan tubuh dan kondisi kesehatan secara umum. Dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Serta memperoleh edukasi dan dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan PMS dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pengobatan penyakit menular seksual atau PMS dilakukan sesuai dengan penyebabnya. Jika disebabkan oleh bakteri seperti sifilis, gonore, atau chlamydia, PMS dapat diobati dengan antibiotik sesuai resep dokter dan harus dihabiskan agar infeksi benar-benar sembuh. Jika disebabkan oleh virus seperti HIV, herpes genital, atau HPV, penyakit ini umumnya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi dikontrol dengan obat antivirus untuk mengurangi gejala dan mencegah penularan. Sementara itu, PMS yang disebabkan oleh parasit seperti trichomoniasis dapat diobati dengan antiparasit. Selama pengobatan, penderita disarankan untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu dan pasangan juga perlu diperiksa serta diobati agar tidak terjadi penularan kembali. Penanggulangan penyakit menular seksual atau PMS. Penanggulangan PMS adalah upaya untuk mencegah penyebaran penyakit menular serta mengurangi dampak buruknya bagi kesehatan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pencegahan seperti meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara dini juga penting agar PMS dapat diketahui lebih cepat. Jika sudah terinfeksi, penderita harus segera mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan
agar semua orang lebih sadar akan bahaya PMS dan cara pencegahannya. Dengan penanggulangan yang baik, penyebaran PMS dapat ditekan dan kesehatan masyarakat dapat terjaga.